mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, hafal motornya warna hijau, hafal motornya warna hijau. Itu jatuh ya yang pakai motor apa warna biru apa sih? Biasanya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Anda hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Bahan dapurnya ini ya di penyidikan, di situ yang akan kita lihat gitu loh. Loh ini kok berbeda-beda. Nah, nanti ya kalau mau dibuka lagi ya kita akan sampaikan gitu loh kira-kira di mana sih letak perbedaan-perbedaan tersebut. Lagi-lagi ya ini adalah untuk edukasi masyarakat. Mudah-mudahan sampai juga ke Mahkamah Agung, Hakim Agung dalam hal ini memang ada. Toh lagi-lagi upaya dalam peninjauan kembali ini kan melihat ada tidak satu keadaan. Keadaan itu ada kata ada. Berarti kan adakah sesuatu yang kemarin ditutupi sekarang baru muncul? Atau kemarin itu memang sebenarnya sudah ada tapi tidak dimunculkan. Sudah terjawab belum? Gitu kan? Nah, dengan kemarin dalam sidang kita paparkan, ada loh sesuatu. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama AF sama DD, terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan? Bagaimana mungkin gitu loh kan? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, terus jenis motornya jelas detail mereknya, terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini gitu loh. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1, di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Lah ini kan dalam hukum berbeda banget gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua antara keterangan Aep, antara keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21, terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Ya, kami selaku korban, saya mewakili ada 4 orang loh, ya. Yang pertama Ibtu Rudiana, yang kedua Aib Rudiansa, yang ketiga Mas N, yang keempat Abdul Kafi. Hari ini saya ingin memastikan apakah pemeriksaan setempat itu pemohon PK ini menyampaikan keterangan yang benar atau tidak. Anda sudah lihat, mereka mengatakan bahwasanya ya proses hukum ini tidak adil. Mereka sendirilah yang tidak adil dan menghalangi proses keadilan, di mana saya selaku korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Tadi yang menghalangi siapa? Ya? Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baca saja dengan detail. Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya, gitu loh. Tapi kalau kita mau bantah-bantahan, karena ini kan produk teman-teman. Kalau saya bilang, mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ, katakanlah, mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang, pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Supaya, ya KUHAP segala macam, bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal AF diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, AF baru tanggal 2 September tahun 2016. Terus ini AF baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak Asmi? Ini. Boleh, ini ada 2 September. Ya. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus AF baru diperiksa 6 September. Ini yang saya linkkan. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah AF dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO, ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi.
hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16, ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana meriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Oke. Saya berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei, orang itu DPO. DPO, orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana? Dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, ya? Pak Gugun, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Lalu lintas. Mau ketemu Pak ini Pak Kasih Umas. Ya, kita mau ketemu Pak Kasih Umas, Pak. Oh iya, kita ke sana, Bu. Iya. Makanya kami tidak tahu ada acara apa. Iya, kita ke sana. Ada syuting apa kan memang lapor dulu sama kami. Kita ke sana, Pak. Iya, silakan. Iya. Kita kan nggak masuk daerah terlarang ya, Pak. Ini kan Polres itu punya publik ya, Pak. Oh, cuman masalah kan kita ada tata krama masuk rumah. Oh, nggak apa-apa, Pak. Tadi kita mau masuk, kita pikir biasanya ada di sini, depan sini. Oh, iya, Pak. Nggak perlu teriak-teriak ya, Pak. Iya, makasih ya, Pak. Pak siapa? Pak Mulyawan ya. Ya, kita cari. Pak Rudiana pada waktu itu menjadi kanit Polresta Cirebon. Karena inisiatif itu kan dari beliau, dari Pak Rudiana dengan anggotanya, dan itu dapat kita lihat dalam BAP yang baik di dalam perkara-perkara nomor 3 maupun nomor 4 dan perkara Sakatatal, itu ada timnya itu adalah Pak Rudiana, Pak Gugun, Pak Andi Saprudin, dan Pak Dodi Irwanto. Jadi itu yang turun ke lapangan untuk yang mengamankan, istilah mereka, mengamankan begitu dapat telepon dari Aep, itu orangnya lagi mangkal di situ. Terus itu kan dibawa dalam malam yang pada waktu di mana keterangan Aep dan Dede menyatakan kami juga nggak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada segala macam. Tapi Pak Rudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi dengan tim ini. Ya, ini yang perlu kebenaran dari awal. Seharusnya kalau ada perbedaan, loh, kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang karena dia disumpah harus saya konfortir nih supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan, lagi-lagi inkonsistensi atau memang sengaja dibuat gelap. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran, yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim siapa tuh? Susno Haji. Bagaimana mungkin Dede dan Aep bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aep, sekitar jam 16 Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana. Kemudian dengan baik-baik, Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, beberapa hari kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SPP. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena pada saat katanya disiksa, digoreng atau apa? Saya nyerahkan ke Reskrim, posisi masih itu dan kami foto, Pak. Ada dokumentasinya. Bisa saya propos. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Ya, CCTV ini jelas lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya. Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi. Namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific
ya kan, terhadap pembuktian yang nyata bahwa apakah orang ini kendaraan bermotor, orang-orang yang saya tangkap ini, kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan nggak untuk kejahatan ini? Tapi kan sampai sekarang nggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini, dari tadi handphone yang berubah waktu, gitu kan? Karena DD dan AF dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum di setting time-nya. Aduh, hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu, bahkan Dani dan Andinya fiktif. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Campari interview gitu ya. Artinya semua orang yang di situ kami tanya, Bang. Namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan Degadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Degadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini, Bang. Kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini? Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya, kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dani, siapa lagi Andi, Perong segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dani melakukan ini, ya kan? Perong melakukan ini. Gimana kisahnya? Kalau perempuan golongannya? Golongan sana Mbak, ada lagi? Siapa? Ini, yang ini. Yang pakai baju itu sama. Bagus, kamu. Kalau si Iman sama si Aldi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan dulu. Aldi sih nggak ada di situ, waktu pas kejadian lu nggak ada di situ. Ya terus kenapa kamu sebut di sini? Apanya? Aldi ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong di sebelah, biasanya kan kumpulannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa? Sama tangan mulu. Oh, tangan aja. Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh. Di flyover ya. Itu jatuh ya, yang pakai motor apa warna biru apa sih? Lupa lagi. Hah? Yang jatuh nih. Itu kan ditendang. Iya, duduk semua. Jadi pada tendang ini Apanya? seperti lagi. 4 motor katanya tadi. Jangan itu jangan. Kita tadi kan udah bilang ya kan awalnya kan kayak gitu. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Oh, dari situ awalnya dikejarnya. Terus kenanya di mana? Flyover. Jatuh, dia ditendang. Sama siapa yang nendang pertama? Ingat. Eko yang mana? Yang di situ ada? Yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Ekonya dihadirin dulu. Terus? Ya, masuk. Saya udah lagi. Sampai mati ya itu ya. Mati nggak?
Kita nggak tahu apa-apa, Pak. Kita nggak tahu apa-apa, Pak. Kita nggak tahu apa-apa, Pak. Kamu memukul pakai tangan. Iya, Eko ini. Sini. Duduk. Sini, Eko ini. Ini Eko. Kamu memukul pakai tangan. Jujur kok, pada mormak. Jujur pakai kayu. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai Pak. Kamu mukul pakai apa? Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nembak. Iya. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nembak. Iya. Jujur. Mau kita mukul apa? Ya, Mabuk toh. Ya jujur aja. Kita mukul Kamu jujur Berarti saja. kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Nendang Kamu jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak kampiran. Dikejar sampai